kita juga termasuk juara 1 lomba BKBK Mas. Dan saya di Bina Keluarga Balita Kesiapan Masuk Sekolah. Kalau sekarang mungkin lebih ngetrennya PAUD HI seperti itu. Dan saya sebagai kadernya adalah juara 2 tingkat provinsi, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersilaturahmi lagi melalui YouTube. Dan seperti biasanya saya selalu tertarik kepada sekolah atau madrasah yang unggul, yang berprestasi. Dan saat ini saya sedang berada di RA As-Salam di Dusun Kepel Kolot, Cisaga, Kabupaten Ciamis di Jawa Barat. Saya sedang bersama Ibu Tating Sariningsih SPD yang merupakan kepala sekolah di sini ya Bu ya. Nah, berdasarkan informasi bahwa RA As-Salam ini prestasinya banyak katanya gitu. Makanya saya datang ke sini untuk tertarik untuk mengeksplor dan tentunya berharap ini bisa menjadi inspirasi untuk sekolah-sekolah atau guru-guru yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga sekali hari ini saya bisa bersilaturahmi dengan Bu Dokter. Terima kasih sudah datang di RA As-Salam. Selamat datang di ranah indah RA As-Salam. Mudah-mudahan RA As-Salam memberikan sesuatu kedamaian sesuai dengan namanya. Dan RA As-Salam ini alhamdulillah sudah berdiri sejak tanggal 1 Juli tahun 2005 yang lalu. Sebetulnya RA ini dulu bukan bertempat di sini, Bu. Jadi berada di tempat di seputaran rumah yayasan di sebelah sana, masih di Kepel Kolot ini. Karena tahun 2009 ini harus terakses oleh semua masyarakat, maka RA As-Salam ini dipindahkan ke tanah kas desa seperti ini. Dan alhamdulillah kita bisa menikmatinya dari semua arah, terutama di sini didukung oleh kurang lebih 5 desa yang ikut berpartisipasi datang mempercayakan putra-putrinya di RA As-Salam ini. Yaitu ada yang dari Sidamulya, kemudian dari Tanjung Jaya, dari Mekar Mukti, dari Cisaga, Cijengjing, bahkan sebelah sana juga ada yang kesini. Termasuk Desa Kepel sebagai tuan rumah, alhamdulillah. Dan seiring perjalanannya RA As-Salam alhamdulillah ini sudah terakreditasi A tahun 2012 setelah kita berada di sini dengan nilai 90 waktu itu. Namun kami pun sekarang merasa setelah berturut-turut ketua yayasan yang pertama Pak Haji Mahrodi, beliau kemudian istrinya Ibu Haja Oo selaku kepala sekolah almarhumah wafat terlebih dahulu waktu itu pada tahun 2014. Kemudian bapaknya juga menyusul. Kemudian kita pindah lagi yayasan ke anaknya Pak Insinyur Syawari juga menyusul tahun 2019. Maka sekarang yayasan ini dipegang oleh putra terakhirnya, tetapi Ibu Oi Samsiah SKM karena dinasnya di Kesehatan Ciamis, jadi kesininya cuman paling sebulan sekali gitu pulang ke rumah ke sini. Ya, yang ini ketua yayasannya juga alhamdulillah pada tahun 2008 yang lalu sudah menjadi juara 1 keluarga harmonis tingkat nasional pada waktu itu. Di antaranya latar belakangnya beliau menjadi juara karena beliau punya yang namanya pendidikan anak usia dini, yaitu RA ini begitu selain madrasah diniyah. Dan pada waktu itu alhamdulillah sebetulnya saya baru hadir di RA As-Salam ini yaitu pada tahun 2007 setelah saya dimutasi dari RA Al-Ittihad Bangun Harja karena tugas saya dulu adalah di RA Al-Ittihad Bangun Harja. Sekarang mulai 2007 sampai sekarang saya berada di sini. Pesan beliau, Bu Tating jangan pindah ke RA yang lain kecuali Bu Tating diangkat pengawas, Engki ridho katanya seperti itu. Dan seiring perjalanan alhamdulillah kita dari sejak 2008 ikut lomba-lomba apa yang diprogramkan di PDI GRA ataupun misalnya dalam PHBI di kecamatan kita selalu ikut.
banyak kejuaraan-kejuaraan yang sudah kita peroleh. Nanti mungkin Bu Dokter bisa lihat di sana sebagian bukti fisik kita ya. Tetapi mungkin di akhir-akhir ini dari awal 2016 yang begitu banyak kejuaraan ini, termasuk yang paling utama saya bangga bahwa dari RAA Salam ini bisa membawa nama IGRA Kabupaten Ciamis menjadi juara umum pada waktu itu pada tahun 2016 atas nama Ade Sutiawan, yaitu di bidang kaligrafi, membuat kaligrafi. Dia adalah juara 1 di kecamatan, juara 1 di kabupaten, dan juara 1 juga di tingkat provinsi. Kemudian kita juga bangga dengan anak-anak kita yang dari tahun ke tahunnya paduan suaranya juga juara ketiga. Kemudian juga saya juga bangga dengan guru-gurunya. Alhamdulillah Bu Nia juga membuat alat peraga edukatif kemarin di di LKG, lomba LKG guru juga termasuk juara ketiga, yaitu membuat alat peraga edukatif di Apguraindo yang kemarin. Terus selain itu juga saya juga bangga dengan guru yang lain, ikut lomba pencipta lagu dan lain sebagainya. Terus yang ini juga kita tak kalah pentingnya kerjasama dengan Dishub. Alhamdulillah juga termasuk juara peserta terbaik BIMTEK Dishub. Nah, sehingga nanti ininya juga menjadi juara pembuat alat peraga versi Dishub. Begitu. Karena Bu Nia membuat alat peraganya miniatur taman lalu lintas seperti itu. Dan alhamdulillah yang kemarin terakhir kita di Aksera virtual kita sudah menjadi juara lomba karaoke dari mulai tingkat PC juara ke-1, tingkat PD-nya jadi harapan 1. Kategori puisi juara 2 tingkat PC ada Ananda Hana. Yang kemarin terakhir diumumkan adalah juara membuat gambar dan mewarnai Mom and Kid. Kita juga sebagai juara 1 di PC, juara 1 di kabupaten atas nama Razendra, tapi di provinsinya nggak masuk katanya. Yang terakhir mungkin kemarin juga ada juara waktu itu ada lomba Mom and Kid di IGRA. Alhamdulillah orang tua kita, anak-anak kan itu paketan ya, paket anak dan orang tua. Itu untuk yang kategori putranya juara ke-1 dari sini. Kemudian untuk yang putrinya juara ketiga. Jadi ketiga-tiganya peserta dari kami itu masuk semuanya di kabupaten seperti itu. Iya, mungkin itu prestasi-prestasi yang sudah kita terima menjadi suatu kebanggaan bagi RAA Salam. Dan alhamdulillah juga kita dulu 2014 kalau nggak salah itu kita sempat menjadi RA unggulan gitu yang ditunjuk mewakili ke provinsi. Kemudian juga alhamdulillah bekerja sama dengan Dinas KB kalau dulu ya. Kita juga termasuk juara 1 lomba BKBK Mas. Dan saya Bina Keluarga Balita Kesiapan Masuk Sekolah. Kalau sekarang mungkin lebih ngetrennya PAUD HI seperti itu. Dan saya sebagai kadernya adalah juara 2 tingkat provinsi Bunda. Iya, sebagai kader BKBK Mas karena waktu itu tingkat provinsi. Karena pada waktu itu ada Jambore PKK. Saya bersama Ibu Iing harus membawa nama baik Ciamis meskipun agak sedikit kecewa ya. Karena saya tidak masuk juara ke-1-nya dengan alasan alat peraga yang saya bawa itu terlalu sederhana. Kalau yang lain kan bawa paketan yang sudah beli-beli kayak gitu. Kalau prinsip saya mengajar di BKB itu kan harus yang terjangkau oleh orang tua, yang bisa dilaksanakan oleh orang tua. Seperti nanti mungkin Bu Dokter bisa lihat saya membuat bola-bola kertas, bola-bola dari kararas, daun pisang yang sudah lapuk itu seperti itu. Tapi alhamdulillah itu juga saya syukuri seiring dengan pada waktu itu saya harus RA unggulan. Saya juga menjadi juara kedua jadi kader BKBK Mas. Mungkin itu Allah yang takdirkan karena kalau sama-sama semuanya juara 1 maka saya harus memilih salah satu untuk dipilih ditinggalkan.
Itu saja mungkin untuk kejuaraan-kejuaraannya, alhamdulillah begitu Bu Dokter. Ini luar biasa. Ini RA Asalam ini akreditasinya A dan itu level terbaik kan kalau A gitu. Kemudian ini prestasinya juga banyak ya. Tadi sudah dijelaskan. Jadi tidak salah kalau ini adalah RA unggulan. Ini bapak-bapak, ibu-ibu semuanya orang tua, ini adalah RA unggulan. RA unggulan dan tidak hanya sekolah tapi juga bisa membawa siswa-siswinya juara seperti tadi sudah disampaikan oleh Ibu, dan tidak hanya siswa-siswi tapi juga gurunya, bahkan ibu kepala sekolahnya menjadi juara 2 tingkat provinsi. Ini luar biasa. Jadi contohnya real. Contoh real untuk anak-anak. Jadi yang paling bagus itu kan memberikan contoh dulu untuk anak-anak ya. Dan ini ibu kepala sekolahnya, bapak ibu, tapi nggak ada bapak guru ya? Nggak ada. Ibu gurunya semuanya sudah memberikan contoh untuk anak-anak berprestasi. Nah, selanjutnya tentang keunggulan program-programnya Bu, bisa diceritakan? Sebetulnya keunggulan-keunggulan yang ingin diprioritaskan di sini ya pada intinya karena titipan dari yayasan itu adalah Bu Tating, saya titip anak bisa ngaji. Nah, karena anak-anak kecil di sini dulu masih berkeliaran, tolong itu yang pertama adalah ngaji. Makanya di sini visi kami adalah terbentuknya generasi Qurani yang berprestasi, yang berbudi pekerti dan berprestasi. Dan sekarang kami sudah direvisi, ditambah dan berwawasan NKRI, di mana keunggulan kami ini pertama metode Iqra itu selain menjadi suatu pembiasaan tiap hari itu ya ada tambahannya juga nanti setelah jam pulang kadangkala anak-anak ada yang belum dijemput. Nah, maka itu kita tambah setelah duhur untuk seperti les BTQ seperti itu. Kemudian juga selain di itu kita juga keunggulannya inginnya lebih menonjol ini di seni, karena daerah ini saya juga harus mengimbangi budaya lokal. Jadi Kepal ini adalah dunianya dunia seni, tetapi berarti tidak sia-sia ya. Alhamdulillah selain paduan suaranya selalu jadi juara, kemarin kan juara 3 di kabupaten. Bu gurunya Bu Ating meskipun belum sempat jadi juara, kita lomba mencipta lagu waktu itu kemarin. Alhamdulillah tiap akhir tahun pelajaran atau pentas kreativitas ini pasti saya bekerja sama dengan tim budaya daerah, kerjasama dengan orang tua untuk sama-sama membudayakan budaya daerah itu sendiri. Jadi setiap tahun itu di sini ada upacara adat Bu. Upacara adat nanti kita bisa lihat di CD-CD yang akan kita putar gitu, seperti itu. Alhamdulillah itu pelakunya semuanya POMG dan juga anak-anak dan guru. Jadi paketan POMG kita undang, kita satukan menjadi sebuah kolaborasi. Dan di sini karena ada kegiatan POMG, maka setiap tahun selain kita pentas kreativitas anak-anak, nah di ending akhir acara itu kita ada lomba POMG ya, menjadi persatuan orang tua, murid dan guru. Begitu ya. Jadi nanti itu yang menjadi mentornya siapa? Guru kelasnya masing-masing. Guru kelas masing-masing itu harus jadi mentor di kelasnya masing-masing, termasuk penataan ruangan kelas. Penataan ruangan kelas saya kasihkan kesempatan kepada guru kelas beserta anggota kelasnya. Jadi nanti kita akan melihat kelas kita berbeda-beda sesuai bagaimana konsep orang tua maunya seperti apa, seperti itu. Nanti kita juga akan melihat penampilan orang tua dalam lomba-lomba POMG, kita kemas karena ini harus nuansanya sama dengan anak. Apa yang disampaikan kepada anak, mama juga harus bisa, seperti itu. Jadi kadangkala tahun ini konsepnya religi lagunya dengan lagu kebangsaan Mars BKB itu wajib. Misalnya tahun keduanya nuansanya sholawatan, tetap Mars BKB-nya harus ada. Dan alhamdulillah kita sudah bekerja sama dengan Pak Asep dari Raharja untuk selaku pembina paduan suara. Kemudian kalau di sini kan pakai alat-alat tradisional.
ada goong, saron dan lain sebagainya gitu kerjasama dengan SD Kepal 2. Karena SD-nya ke sana, anak-anaknya jadi dari atas support ke sini untuk alat-alat seni. Seperti itu. Dan yang paling itu kemarin kita unggulkan juga di sini adalah salutnya, Bu. Salut adalah sadar lalu lintas usia dini. Kerjasama dengan Disub Kabupaten Ciamis. Nah, sekolah kita kemarin dari IGRA itu ditunjuk untuk menjadi suatu percontohan pelaksanaan sadar lalu lintas usia dini. Makanya kita setting miniatur kita di sini semuanya serba salut, Bu. Gambar-gambarnya gambar miniatur lalu lintas semua, termasuk tempat penyimpanan helm. Bahkan kemarin, Bu, untuk anak-anak kita karena program ini dimasukkan dalam kegiatan parenting setiap bulan. Anak-anak kita itu sampai ada anak yang mau menabung untuk beli helm, Bu. 1.000 satu bulan. Satu hari. Jadi 1 bulan itu terkumpul 30.000. Alhamdulillah dari bulan ke bulan sampai punya helm meskipun anak tersebut tidak punya motor. Karena suka ikut dengan yang lain gitu kan. Nanti Ibu bisa lihat kegiatan salut kami seperti apa dengan orang tua gitu. Nah, itu dalam rangka ikut membantu mensukseskan menekan tingkat kecelakaan di lalu lintas karena jalan kita kan sekarang sudah bukan jalan pedesaan lagi, tapi sudah menjadi jalan kabupaten, jalan nasional dan lain sebagainya. Nah, itu keunggulan-keunggulan yang selalu kami tonjolkan. Selain kewirausahaan yang seperti tadi kita ada Market Day itu ditampung dari semua orang tua yang mau menyimpan makanannya di sini. Kemudian pas waktu kita kegiatan BKB atau parenting, kita beli bersama-sama gitu. Seperti itu. Dan alhamdulillah salah satu unggulannya juga di sini ada praktek kurban, Bu. Jadi tiap tahun ya. Cuman udah 2 tahun ini Gimana besok? Udah 2 tahun ini jadi tidak ada praktek kurban, Bu. Kita praktek kurban dari mulai cara memotong hewan ayam dulu, Bu. Ya, kita memotong hewan ayam sebanyak terkumpul 20 ekor dari infak sodako. Kalau kesana kesininya kita mencoba merilis dengan seekor domba tiap tahun seperti itu. Sekarang sudah 2 tahun, kedua tahun sekarang kita tidak praktek, sedih banget sebetulnya ya. Kemudian yang terakhir saya bangga dengan orang tua itu dari hasil kegiatan POMG-nya setiap bulan ada sesuatu yang disetor ke sini. Barangkali kedepannya ingin menjadi suatu nilai jual yang menambah beban orang tua, meringankan. Misalnya dari pembuatan tadi di sana itu ada tikar dari kopi-kopi itu, bekas cangkang kopi, kemudian ada bunga-bunga dari kertas bekas kresek hajatan, termasuk dunia mendesain baju tari itu dari kresek, Bu. Ya, mudah-mudahan nanti bisa, fotonya masih ada. Cuman bajunya mungkin sudah agak harus diperbaiki lagi. Termasuk saya yang sangat menangis. Dia membuat bunga itu dengan membakar-bakar ban bekas untuk mengambil kawat-kawatnya, Bu. Nah, mudah-mudahan nanti hasilnya itu juga bisa kita jual ke yang lain. Kreativitas tersebut jadi memanfaatkan barang-barang bekas itu memang sesuatu yang harus kita gali potensinya di orang tua. Itu saja mungkin unggulan-unggulan yang kita sekarang ditekankan, digalakan lagi meskipun situasinya masih suasana Covid seperti ini. Inspiratif sekali keunggulan-keunggulannya tadi, mengikuti perkembangan zaman yang memang sekarang jalan-jalan bukan jalan pedesaan lagi ya, jalan nasional, udah jalan perkotaan. Jadi memang didorong sedini mungkin anak untuk paham tentang lalu lintasnya. Kemudian tadi luar biasa juga pemanfaatan barang bekas sampai membakar ban untuk mendapatkan kawat ya. Itu luar biasa sekali, inspiratif. Dan juga keterlibatan orang tua yang betul-betul dimanfaatkan di sini ya. Memang kan pendidikan itu tidak hanya tanggung jawab sekolah, tapi juga masyarakat dan orang tua. Dan alhamdulillah kita bisa melihat contohnya
di sini terlaksana dengan baik. Meskipun suasana COVID-19, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita sumbangkan baik tenaga atau pemikiran kita, tentunya bekerja sama dengan orang tua itu merupakan sesuatu yang harus betul-betul diikat kuat biar pendidikan ini terlaksana dengan baik. Karena sehebat apapun lembaga kita, sehebat apapun guru-guru kita, kalau orang tua tidak sejalan dengan kita, apalah artinya? Ya, karena untuk anak usia dini ini adalah betul-betul suri tauladan. Makanya pentingnya BK Kemas itu mereka paham apa yang kita lakukan di sekolah, orang tua juga harus paham bagaimana pola asuhnya di rumah. Ibu, kemudian untuk pelaksanaan pembelajaran pada masa COVID ini di RAA Salam ini seperti apa? Terutama nih masuk tahun ajaran baru nih. Untuk pelaksanaan pembelajaran di masa COVID ini tidak terasa ya, COVID sudah 2 tahun, ya Allah sungguh sangat membelenggu sebetulnya. Tetapi kita tidak perlu putus asa. Kita sudah merancang kurikulum yang normal maupun yang darurat. Nah, saya tekankan kepada guru-guru melalui pembinaan-pembinaan yang sudah kita laksanakan dalam sosialisasi tersebut. Alhamdulillah di tahun pertama yang kemarin kita karena kemarin kan tidak begitu ini ya, masih bisa kita selang-seling istilah antara daring, kemudian guling juga kita laksanakan. Yang daringnya kita dari sekolah di sini melalui WA group saja, baru WA group, karena memang kondisi di daerah ini sinyalnya emang kurang bagus juga. Tapi alhamdulillah para orang tua aktif begitu Bu. Jadi kita kasih waktu jadi dari jam 8 sampai jam 10 itu mereka pada ngabsen, mereka pada kirim-kirim sesuatu apa saja yang bisa dilakukan di rumahnya masing-masing. Jadi guru itu dari masing-masing kelas mengeser tugas 1 minggu, ceritanya RPPH mungkin begitu, RPPM RPPH di-share poin-poinnya. Kemudian tiap harinya kita pantau pekerjaan ataupun apa yang dilakukan permainan di rumahnya masing-masing dari orang tuanya. Alhamdulillah hampir 80% lah bisa dilaksanakan. Terkendala mereka yang tinggalnya bersama nenek, nah itu mungkin harus guru harus turun secara langsung, atau yang pengasuhannya lewat pembantu juga kadang kurang mendukung, itu juga kita harus langsung home visit. Nah, untuk mat sama saja sekarang Bu Guru lagi mat sama kegiatan masa orientasi ta'aruf siswa baru ini tetap kita menggunakan daring. Kita sudah mengirimkan konten-konten 1 minggu ini, baru 1 minggu kita pantau. Kemudian kita hanya mampu mengirimkan gambar-gambar situasi sekolah yang ada di sini saja, karena mereka kemarin sempat hanya daftar ulang saja baru melihat gitu. Nah, jadi mudah-mudahan rangkaian kegiatan dalam 1 minggu ini orang tua di rumah juga bisa mengajak anak-anaknya bermain, belajar sesuai apa yang diarahkan oleh Bu Guru di sekolah terkait mat sama hari ini. Mungkin itu mudah-mudahan jadwal kedepannya ada PTM 50%, ada daring 50% atau guling seperti itu. Jadi kita lebih intens, lebih dekat lagi dengan anak. Mudah-mudahan tetap semangat walaupun dalam kondisi COVID ya Bu. Ya. Jadi orang tua, kemudian guru mudah-mudahan sama-sama bekerja sama untuk pendidikan anak untuk terutama pada masa COVID ini. Iya. Yang memang membutuhkan apa ya? Kalau bahasa Sunda mah kejembaran, kajembaran pengasuhan dari semua pihak. Jadi jangan ada istilah aduh capek ngurus budak di bumi gitu, karena itu adalah kewajiban orang tua juga ya. Pendidikan itu memang pada dasarnya kan kewajiban orang tua gitu. Cuman pada masa modern ini ada peran sekolah gitu, tetapi pada dasarnya pendidikan itu kan kewajiban orang tua gitu. Jadi jangan ada istilah aduh capek kudu ngajar budak di bumi gitu. Rasa bahagia dan bangga saya menjadi guru RA, menjadi kepala RA dari tahun 2005 sampai sekarang, dan saya menjadi guru TK dari tahun 89 sampai 2016. Itu menjadikan sesuatu dalam hidup saya
sebuah perjuangan dan pengabdian yang mudah-mudahan menjadi berkah dan lillah, karena mungkin inilah takdir saya, dunia saya. Nah, untuk itu kami mengajak kepada teman-teman semuanya, mari kita bersama-sama meluruskan niat kita, bersama-sama berjuang, beribadah dalam lembaga pendidikan anak usia dini ini dengan sepenuh hati, seikhlas-ikhlasnya. Insya Allah, Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik untuk kita semuanya. Dan pesan terakhir saya, jadikanlah pendidikan anak usia dini RA ini menjadi pilihan utama dan pertama di masyarakat. Sesuai dengan cita-cita saya, RA As-Salam adalah RA idaman pilihan masyarakat setiap tahun pelajaran. Nah, mudah-mudahan itu bisa terwujud dan kami yang diberikan amanah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berkiprah memajukan menuju RA menjadi madrasah hebat bermartabat. Terima kasih sekali Ibu inspirasinya. Terima kasih waktunya untuk kita sharing dengan guru-guru yang lain, dengan sekolah-sekolah yang lain melalui YouTube ini. Dan tentunya informasi atau inspirasi ini bermanfaat untuk semuanya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program makan bersama biasanya dilakukan setelah pembelajaran inti, di mana di sini selain menerapkan toilet training ya, budaya antri cuci tangan dan penerapan TPS itu sendiri, kita juga membudayakan untuk tidak jajan sembarangan. Jadi di sini ditampung makanan dari POMG yang menitipkan makanannya di RA Salam dengan syarat itu harus tidak mengandung pengawet, tidak mengandung pemanis, tidak mengandung perenyah seperti itu. Jadi yang ditampung di sini yang original juga yang terjangkau oleh uang jajan anak-anak. Sementara kami bekerja sama dengan para pedagang itu mempersilahkan nanti ketika jam pulang boleh dong jajan di luar juga tetap dengan memperhatikan kesehatannya, jadi tidak jajan sembarangan seperti itu. Dan alhamdulillah dari tahun ke tahun, meskipun kami harus dengan para pedagang yang juga kadang datang di sebelum waktunya kan jadi repot juga Bu Guru gitu kan. Tapi alhamdulillah seiring pengertian mereka pun sadar yang kita arahkan mereka berada di sebelah sana di luar dekat masjid gitu, seperti itu. Dan kalau anak-anak di sini semuanya itu mungkin untuk pelaksanaan makan bersama kalau tidak bekal dari rumah. Kegiatan DKB Kemas atau parenting bersama POMG, di mana kita disuruh mengumpulkan dari bekas cangkang kopi ini, kemudian dibentuk, ada yang menjadi pika, ada yang menjadi sajadah, ada yang menjadi pot bunga. Kemudian ini juga memanfaatkan dari kresek bekas hajatan itu Bu, kita kumpulin jadi bunga, jadi daun. Kemudian ini tangkainya, ini diambil kawat ini dari hasil membakar ban sepeda atau ban motor, ban mobil ya. Kita dijadikan ke sini, kemudian ini dililit dari raffia bekas juga. Ini kemarin kita hargakan satu tangkai 5.000 ya. Jadi satu ini tinggal berhitung yang mau pesan, tinggal menghitung berapa tangkai maunya, seperti itu. Mudah-mudahan menjadi nambah kewirausahaan buat POMG.